sekitar tahun 2009 saya itu sedang mengikuti sebuah kegiatan tidak ada sebuah kegiatan workshop lah ya. Ada kegiatan seminar tepatnya di salah satu hotel di daerah Senen ya. Nah, jadi pada waktu itu ada orang samping saya ngomong sama saya, Pak Asep, Boyao bikin buku, kata dia. Saya bilang, males lah bikin buku, apalagi saya harus bayar penerbit segala macam gitu ya. Kemudian saya harus membiayai sekian ribu eksemplar. Enggak, kata dia enggak. Pokoknya ada Anda bikin naskah, insya Allah diterbitkan. Saya tanya sama dia nih, loh, Anda kok bisa yakin betul gitu, yakin menerbitkan? Nah, dia mengeluarkan kartu nama, dan dia adalah seorang editor dari Canisius ya, jadi salah satu penerbit tertua saya rasa di Yogyakarta. Nah, terus saya tanya, nah, Anda buku itu buku apa? Nah, jadi dia bilang, saya butuh buku yang membahas tentang how to pemaafan. Jadi how to nih. Jadi yang dibutuhkan orang itu bukan lagi, karena kata dia, cukup banyak teori buku-buku tentang pemaafan, tetapi sedikit buku atau bahkan sulit mencari buku tentang tata cara atau langkah-langkah atau proses pemaafan. Nah, jadi saya tanya lagi, Anda butuh buku itu buat siapa? Buat orang awam lah, kata dia. Nah, jadi saya nanya lah sama dia, emang orang awam pertanyaannya apa? Dari pertanyaan-pertanyaan editor itulah saya menulis buku, berangkat dari pengalaman-pengalaman saya membantu sejumlah orang-orang di tema pemaafan. Nah, jadi buku itulah terbit di tahun 2010 ya, judulnya adalah Forgiveness Therapy ya. Buku kecil aja gitu ya, dan buku ini adalah kemudian dijadikan oleh banyak pihak ya sebagai buku pegangan, bahkan dijadikan kalau di teman-teman psikologi itu ya dijadikan sebagai pegangan juga dalam rangka bikin skripsi, dalam rangka terapi, dalam rangka bikin tesis, dan bahkan juga ada juga yang menggunakan buku saya ini adalah sebagai bagian dari buku dalam pembuatan disertasi. Nah, jadi teman-teman, memang tema pemaafan ini mungkin ada beberapa berita yang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah bahwa kalau kita membaca cerita berita yang ada di Indonesia, nah, kalau kita baca buku-buku cerita rakyat yang ada di Nusantara, maka kita bisa melihat bahwa yang namanya tema pemaafan itu adalah tidak begitu dikenal. Jadi ya kita relatif lebih banyak mengenal dalam kisah-kisah kanak-kanak pun adalah kisah-kisah tentang balas dendam. Nah, jadi kalau kita mau nyari tema-tema balas dendam, banyak banget tuh. Ya, hampir semua kisah cerita Nusantara, cerita rakyat Nusantara, justru tema terbanyaknya balas dendam. Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian yang berasal dari tanah Jawa, ya, waduh, itu kalau misalnya kita membaca cerita Babat Tanah Jawa, ya, Babat Tanah Jawi itu isinya tuh cuman balas dendam aja. Jadi nyaris sulit kita menemukan tentang tema-tema pemaafan. Berikutnya kalau kita lihat sejak Indonesia berdiri, maka kita lihat bahwa Insinyur Soekarno, presiden pertama, nyaris meninggal pun dalam keadaan terpenjara, menjadi tahanan kota, dan tampaknya tidak dimaafkan gitu ya oleh Soeharto. Nah, kemudian juga kita lihat Soeharto berikutnya juga demikian. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana Soeharto terguling kemudian digantikan oleh Habibie, dan kita tahu dari cerita Pak Habibie, setelah Pak Habibie menggantikan Pak Harto, itu sulit bagi Pak Habibie untuk berjumpa lagi Pak Harto di kediamannya.
Ya, dan berikutnya kemudian kita lihat bagaimana Gus Dur kemudian digulingkan oleh Amin Rais gitu ya. Dan kemudian bagaimana kita ngelihat bahwa Megawati gitu ya, kemudian uh, tidak bisa, bahkan tidak lagi bertegur sapa dengan Pak SBY sampai detik ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi di Nusantara, sulit bagi kita kayaknya mendapatkan contoh-contoh pemaafan. Walaupun ya ada, misalnya saja kisah bagaimana Hamka walaupun dipenjara oleh Bung Karno, tetapi pada waktu Bung Karno itu menjelang meninggal dunia, dia sempat membuat wasiat bahwa kalau dia meninggal dunia, dia ingin bahwa dipimpin sholat jenazahnya oleh Hamka. Ya, nah, Hamka bersedia, gitu ya. Jadi adalah Hamka sudah tidak lagi mempersoalkan bagaimana dulu dia dipenjara gitu ya oleh rezim Soekarno. Atau misalnya saja Gus Dur di dalam sebuah kegiatan di acara Kick Andy itu pernah ditanya oleh oleh Andi F. Noya ya, siapa yang menjatuhkan Anda? 2 orang. Siapa dia? Gus Dur, Megawati dan Amin Rais. Apakah Anda sudah memaafkan? Oh, saya sudah memaafkan. Apakah Anda melupakan? Oh tidak, saya ingat betul tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, lalu bagaimana wujudnya Gus Dur memaafkan? Gus Dur mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada keluarga Amin Rais dan keluarga Megawati setelah dijatuhkan. Nah, jadi artinya adalah kalau misalnya kita dari tradisi, barangkali tradisinya adalah kajian Saifi, ya. Nah, dari tradisinya Suryalaya banyak sekali. Kalau kita lihat dari tradisi-tradisi Suryalaya, ya, misalnya satu contoh, misalnya jadi bagaimana misalnya Abah Sepuh, ya, Abah Sepuh itu adalah suatu kali beliau itu adalah memberikan ceramah di satu tempat, ya, dan ternyata beliau mendapatkan tentangan, ya, hujatan dari kiai yang ada di daerah sekitar situ. Kemudian Abah Sepuh pulang ke Godebag, dan ke Godebag kemudian beliau menyuruh lah katakanlah orang yang relatif beliau percaya gitu ya untuk mengirimkan. Jadi di rumahnya itu sendiri diminta lah orang untuk memasak masakan yang enak. Kemudian Abah Sepuh menyiapkan sarung terbaik dan juga menyiapkan kopi terbaik, dan kemudian juga mengirimkan makanan sarung terbaik gitu ya dan kopi terbaik itu kepada kiai itu. Artinya adalah itu wujud bahwa pemaafan itu wujudnya seperti itu. Atau kalau kita misalnya mendapatkan cerita dari Abah Anom, ya, jadi suatu kali pada waktu terjadinya uh, jadi pada waktu tahun 49 itu yang namanya Jawa Barat itu, sebagian besar Jawa Barat itu pemerintahnya itu sendiri menjadi pemerintah yang namanya Darul Islam, ya. Jadi yang dimiliki yang tentunya saja ketuanya Kartosuwiryo. Nah, dan area Suryalaya itu adalah area yang memang banyak mendapatkan serbuan, ya, karena dipandang tidak pro, tidak klop gitu ya dengan Darul Islamnya Kartosuwiryo. Nah, bila kita ngamati seperti itu, nah jadi pada waktu itu dalam serbuan itu ya yang terkena gitu ya peluru antara lain juga ada yang istrinya Banom yaitu Ibu Hajah Siti Ruyana. Dan saat itu juga ada sejumlah orang yang meninggal, sehingga kalau rekan-rekan sekalian datang ke Suryalaya itu di gerbang Suryalaya itu ada tulisan itu ya di dalam sebuah marmer. Di situ ada tertulis kata Palastra. Nah, di situ tuh menggambarkan satu titik peringatan bahwa ada sejumlah orang pemuda-pemuda yang meninggal di Suryalaya pada waktu serbuan dari Darul Islam. Nah, suatu kali, Panglima Darul Islam itu cukup dikenal. Namanya adalah Kiai Haji Khair Afandi. Nah, Kiai Haji Khair Afandi ini adalah Kiai dari Manonjaya. Nah, beliau itu adalah berarti kakeknya dari
mantan wakil gubernur Jawa Barat kemarin, yaitu Ruzanul Ulum. Nah, jadi suatu kali ini ada kisah bahwa nih menyimak bahwa yang namanya Kiai Khair Afandi ini sakit, dan Abah Ano mengajak namanya almarhum Panjen gitu ya untuk menengok. Panjen, oh dah, apain katanya, udah jelas itu anak buahnya mereka itu yang nyerbu kita loh. Nah, tapi Abah Anom nggak banyak bicara, kemudian tetap mengajak ya. Nah, dan pada waktu itu beliau datang ke sana, datang ke Manonjaya, kemudian diterima dengan baik di Manonjaya, kemudian masuk ke dalam kamar Kiai Haji Afandi yang sakit, dan beliau memberikan doa terbaik di sana. Nah, dan dari situ kemudian yang namanya Kiai Afandi itu kan di situ banyak murid-muridnya. Beliau mengatakan, nah kalian kalau pengen berguru akhlak, ya bergurulah gitu kepada Suryalaya, bergurulah kepada Amano. Nah, jadi ini kalau kita ngamatin adalah bahwa yang namanya memaafkan itu wujudnya apa? Nah, jadi wujud yang tertinggi dari pemaafan itu adalah mampu bertindak baik kepada orang yang pernah menzolimi kita. Nah, tindakan baik itu diwujudkan dalam 3 hal, karena saya dari psikologi ya. Yang pertama, pikiran kita baik kepada orang itu. Yang kedua, emosi kita adalah emosi-emosi yang positif kepada orang itu. Dan yang terakhir juga tindakan-tindakan kita juga adalah tindakan-tindakan yang baik. Nah, jadi datang menjenguk orang yang sakit adalah tindakan baik. Mendoakan dengan kebaikan adalah tindakan baik. Nah, dalam kasus tadi Abah Sepuh lebih tinggi gitu ya. Nah, daripada kita ngelawan orang yang mencela kita, daripada kita ngelawan orang yang membenci kita, udah kita memberikan orang itu sukanya apa, makanan yang disukainya apa, pakaian yang disukainya apa, kita berikan hadiah yang terbaik kepada orang itu. Nah, jadi kalau kita mencermati dari sudut ini, maka yang namanya pemaafan itu berarti adalah sebuah perilaku yang kalau di dalam kajian tasawuf itu adalah perilaku yang mulia. Nah, dia bagian dari perilaku-perilaku yang hanya bisa kita lakukan kalau nafs kita, kalau diri kita tidak di dalam nafs al-amaratul bisu, tidak di dalam diri kita yang sifatnya diperintah untuk melakukan keburukan. Jadi kalau kita misalnya masih dendam, pengen balas dendam, ada orang nampol, kita pengen nampol balik, ada orang ngehina, kita pengen ngehina, lebih jahat gitu daripada hinaan semula. Kalau ada orang yang mencela, kita pengen mencela balik. Nah, itu berarti kita masih di nafs al-amarah bisu, ya. Jadi diri kita yang mengajak kita kepada keburukan. Nah, jadi artinya adalah kalau sangat sulit tampaknya pemaafan kalau kita masih dikuasai oleh diri kita yang sifatnya adalah memerintahkan untuk melakukan keburukan. Nah, sehingga di dalam kajian-kajian tasawuf yang namanya hanya ketika kita sudah di dalam nafs yang sifatnya al-mutmainnah gitu ya. Ketika kita berada di dalam ketenangan, itulah peluang kita untuk melakukan pemaafan adalah besar. Nah, jadi artinya adalah berarti bagi siapapun yang saat ini adalah sedang ngaji di dalam Sayfi ini, kita berarti ngelihat sederhana saja kita gitu. Kalau misalnya kita ngukur apakah kita amalan kita sudah sesuai dengan tanbih atau belum. Apakah kita bertasawufnya itu sendiri barangkali sudah sesuai dengan amaliyahnya apa belum? Sederhana saja. Mari kita cek saja gitu, seberapa kita barangkali dalam keseharian kita menyimpan rasa kesal, rasa kecewa, rasa marah, rasa dendam akibat perilaku-perilaku orang lain yang bisa jadi merugikan kita. Nah, jadi ini tantangannya teman-teman ya. Jadi tantangannya barangkali siapapun orang yang belajar bertasawuf adalah justru diuji dengan kelakuan-kelakuan orang lain yang bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu barangkali pengantarnya ya, jadi teman-teman. Nah, jadi kalau kita mencermati dari sudut pandang itu berarti
Pemaafan ini nggak mudah. Nah, karena juga gini, mohon maaf juga nih, pemaafan tuh jarang ada contohnya. Pemaafan itu juga kata abstrak. Beda dengan kata mencuci. Nah, jelas tuh apa yang akan dilakukan. Mengepel, jelas. Apa yang akan dilakukan, indikator bersihnya apa, jelas gitu. Tapi memaafkan, mohon maaf, karena kata abstrak, banyak orang hanya bisa mengatakan kalimat, maafin tuh. Tetapi sebenarnya urutan prosesnya kayak gimana? Langkah yang perlu dilakukannya seperti apa? Nah, itu relatif kalau dari pengalaman saya melakukan memandu ya tentang terapi-terapi maupun pemaafan ini sejak tahun 2010 sampai sekarang, berarti sudah hampir 15 tahun ya. Ternyata di sejumlah orang-orang itu nggak mudah. Jadi saya biasanya di dalam bulan Ramadan, termasuk insya Allah Ramadan tahun depan ini, akan mengadakan itu ya terapi kelompok pemaafan. Jadi setiap hari selama Ramadan itu. Nah, jadi sejak sebelum COVID dulu memang langsung ya tatap muka, misalnya keliling di kemana-mana gitu ya. Tapi setelah COVID banyak orang mempunyai pilihan akhirnya pindah menjadi ke online ya. Kecuali memang ada sejumlah orang yang memang sangat mendesak merasa perlu mereka melakukan pemaafan karena juga sudah banyak penyakit-penyakit psikis dan penyakit-penyakit fisik yang dialami oleh seseorang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjut saja. Nah, kenapa saya melakukan grup pemaafan? Jadi terapi grup pemaafan atau terapi kelompok pemaafan setiap tahun. Alasannya sederhana saja. Jadi saya ngelihat ya 31 tahun sebagai psikolog, pengalaman saya bersama klien ini keluhannya macam-macam nih. Depresi, ya, itu penyakit terbesar di Indonesia, penyakit psikis terbesar di Indonesia. Yang kedua ada trauma, kemudian fobia, insomnia, wah ini lagi mengalami gejala. Kemudian kecanduan. Nah, kecanduan macam-macam. Kalau sekarang sampai kecanduan pinjaman online, kecanduan judi online, gitu misalnya. Histeria. Nah, jadi histeria ini dalam istilah psikologi adalah terjadinya klien memandang bahwa matanya tak bisa ngelihat. Padahal dokter ahli mata menunjukkan tidak ada kerusakan di matanya. Dokter ahli anatomi mengatakan orang ini tidak ada kerusakan di jaringan ototnya, tetapi orang itu ngerasa lumpuh. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu mengalami histeria. Kemudian ada yang namanya obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif itu adalah gangguan jiwa ketika seseorang itu terpikir untuk melakukan sesuatu dan dia terfokus pada pikiran-pikiran tertentu, ya. Dan kompulsif itu artinya dia berulang kali pengen melakukan ya perilaku itu. Jadi namanya obsesif kompulsif. Nah, misalnya bisa jadi mungkin rekan-rekan sekalian pernah lihat itu ada orang yang di dalam pikirannya kayaknya aku berarti belum wudhu deh. Wudhu lagi dia, udah mau menjelang sholat gitu ya, kemudian muncul lagi pikiran tadi gitu ya, wudhu lagi dia sehingga bajunya makin basah. Nah, jadi itu adalah namanya obsesif kompulsif kalau dalam istilah psikologi. Nah, kemudian distres ya, tekanan-tekanan yang dialami seseorang, baik tekanan pribadi, tekanan relasi sosial, tekanan kerja, tekanan rumah tangga, tekanan keluarga. Nah, dan juga ada, ini makin lama sekarang ini makin banyak nih orang yang mengalami gangguan cemas, khawatir, gampang panik. Nah, yang menjadi menarik termasuk nih penyakit-penyakit fisik seperti jantung atau kanker. Nah, bagi saya yang menarik adalah ini nih walaupun istilahnya beda-beda, tetapi ada benang merah yang sama nih dari klien-klien saya yang ini nih semuanya. Yaitu adalah ketidakmampuan memaafkan. Nah, jadi ada ketidakmampuan. Artinya gini ya, orang-orang tadi yang mengalami gangguan-gangguan tadi itu menunjukkan mereka menyimpan sakit hati, mereka menyimpan marah ke dalam, mereka menyimpan dendam kesumat. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau kita cermati mereka dirugikan berkali-kali. Mereka dirugikan berkali-kali. Dulu mereka udah
katakan saja dizolimi orang, dan dia tahan rasa tidak nyaman itu sepanjang tahun, ya, dengan dia berdasar bahwa saya akan melepaskan ini kalau orang itu minta maaf. Cilakanya orang-orang itu tidak datang untuk meminta maaf. Akhirnya orang ini adalah mempertahankan rasa sakit hatinya sedemikian lama dan sedemikian panjang. Nah, jadi, nah dengan demikian kan kalau kita pikir secara logik, ya kita tidak sedikit orang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri, ya. Kita coba begini misalnya, orang zolim aja ditunggu aja udah salah, kan nggak logik gitu. Udah jelas ada orang yang zolim, kita tunggu dia gitu ya akan datang kepada kita, kemudian akan datang meminta maaf atau melakukan apologi kepada kita. Itu aja menunggu orang zolim aja udah keliru gitu. Nah, jadi ini banyak yang terjadi. Nah, sehingga tidak sedikit orang-orang itu, ya, dari pengalaman-pengalaman hidup kita itu kita merasakan bahwa ada orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa hidup yang buruk. Nah, kalau misalnya peristiwa buruk ini adalah tidak bisa dia tangani dengan baik, maka dan mengganggu kehidupannya, maka itu dinamakan dengan istilah trauma. Nah, memang jadi dari penelitian-penelitian yang saya lakukan selama melakukan terapi-terapi kelompok seperti itu cukup banyak. Jadi orang-orang jadi ruginya berkali-kali lipat nih. Udah dia dihina nanti, udah dia kesel ke diri sendiri, udah dia menyimpan marah, udah dia mungkin mendendam, dan juga dia mengalami trauma batin yang cukup dalam. Nah, jadi otomatis nih, kan kasihan nih orang-orang seperti ini, kan? Nah, sama-sama sekalian, jadi kalau kita mencermati, maka kadang-kadang di dalam sebuah peristiwa relasi sosial itu agak sulit gitu kita untuk membedakan penzolim itu siapa sesungguhnya yang menzolimi itu. Ambil kasus contoh misalnya di sini ada si Arnold, biar agak pindah ke negeri jauh dikit lah. Si Arnold memarahi si Albert. Arnold bosnya nih, manajer lah, Albert supervisornya. Arnold marah lah, marahnya sekitar 5 menit. Marahnya juga logik saja, karena si Albert adalah tidak mampu memenuhi janjinya akan mengirimkan sebuah laporan di jam tertentu. Nah, marahlah dia. Jadi pada waktu marah itu otomatis di si Albert yang dimarahi oleh si Arnold itu ada pikiran tertentu yang muncul, ada perasaan yang dia alami, dan ada rencana tindakan. Rencana tindakan tuh lalu akan gue gampar misalnya. Rencana tindakan tuh ada di dalam benak orang itu walaupun bisa jadi tidak dieksekusi. Nah, jadi pada waktu si Arnold ini kemudian bilang, udah Robert, lu keluar aja dah. Bosan gua ngeliat wajah lo, misalnya gitu ya, kalau pakai logat Betawinya. Nah, seiring berjalannya waktu si Albert keluar nih dari ruangannya si bos. Nah, keluar dari ruangannya si bos, si Albert kemudian ketemu dengan si Albert ini adalah balik ke ruangannya. Nah, di dalam ruangannya adegan tadi diulang kembali. Adegan tadi diulang kembali. Teringat kembali, terpikir kembali, terasa kembali. Nah, karena panas, si Albert cari teman, cerita lagi tentang tema itu. Dipikirnya makin bercerita sama teman, makin hilang perasaannya. Ternyata makin dalam, makin panas. Cari lagi orang kedua. Wah, begitu juga. Cari lagi orang ketiga, cari lagi orang keempat. Terus seperti itu. Inilah yang dilakukan dan psikolog dari Stanford University namanya Fred Luskin, salah satu mentor saya, dia mengatakan gitu bahwa banyak orang yang mempunyai grievance story seperti ini. Jadi kisah pedih, kisah getir, dan kisah itu diulang-ulang, berulang-ulang kepada banyak orang. Nah, dipikirnya dengan kisah seperti itu akan menyembuhkan. Ternyata makin tidak, karena barangkali bisa jadi teman kitanya juga jadi malas. Kayaknya ceritanya itu lagi, gua udah kasih saran tetap aja lu nggak ikutin gitu ya.
Makanya tidak sedikit dari orang-orang yang seperti ini kehilangan teman. Nah, karena temannya juga bosen gitu ya, dapetin cerita-cerita yang sama. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah rumus, saya rasa rumus fisika sederhana ya, anak SMP belajar rumus ini. W sama dengan MGH. Nah, jadi ukurannya adalah joule. Anggap aja pada kalau orang itu dimarahi pertama kali, ada energi nahan marahnya 10 joule. Maka pada waktu dia balik ke ruangan, diputar kembali adegan tadi, maka muncullah ada rasa marahnya jadi naik 20 joule. Ketemu lagi orang berikutnya, naik 40 joule. Ketemu orang berikutnya, naik 80 joule. Ketemu orang berikutnya, naik 160. Berikutnya lagi ketemu 320. Berikutnya lagi ketemu 640. Berikutnya lagi ketemu 1280 joule. Berikutnya lagi ketemu sama orang lagi berkisar lagi 2560 joule. Nah, ini baru ketemu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi pertanyaannya, kan berarti terjadi peningkatan rasa tidak nyaman. Terjadi peningkatan rasa dendam, terjadi peningkatan rasa marah, terjadi peningkatan rasa kecewa. Seiring justru makin berkisah. Ini makin banyak berkisah, ya, justru makin bermasalah. Nah, pertanyaannya nih, yang bertanggung jawab terhadap 2550 joule itu siapa? Oke ya, apakah si Albert? Nah, apakah si Arnold gitu? Kan bukan. Si Arnold cuma ngasih sumbangan 10 joule nih. Tetapi si Albert yang mengulang-ulang kejadian ini, berkisah-kisah kepada banyak pihak, bercerita kepada banyak pihak, tidak menuntaskan tema yang dia alami, justru makin terpuruk. Nah, jadi pertanyaannya nih, kalau kita secara logika ya, yang membuat makin terpuruk itu siapa? Itu jelas. Berarti jawabannya bukan si Arnold lagi nih, kan gitu. Jawabannya adalah diriku sendiri. Nah, berarti kalau demikian halnya, siapakah sesungguhnya yang paling zolim? Kan jadi begitu. Arnold atau Albert? Nah, jadi kenapa ini pertanyaan ini wajib ditanya? Sering kali kalau misalnya kita tidak tanya ke sampai ke level ini, seakan-akan yang membuat sengsara si Albert itu adalah Arnold terus. Padahal yang membuat Albert ini adalah sengsara adalah karena dia mengulang-ulang kisah itu, dia nyari orang untuk menebarkan kisah getirnya, sehingga orang itu makin lama makin tidak nyaman. Jadi artinya berarti mari kita lihat. Jadi kadang-kadang seringkali betul memang ada penzalim pertama, tetapi kadang-kadang harusnya kita tidak menjadi penzalim berikutnya untuk diri kita sendiri. Nah, jadi dalam kasus-kasus pemaafan tidak sedikit banyak orang yang melakukan melanjutkan kezaliman